kita ulangi lagi. Sekali lagi, oke. Apa kabar hari ini? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Oke. Yang suka cita, lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Oke, beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari, ayo adik-adik, kakak undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan, Memuji untuk Tuhan. bersukacita untuk Tuhan. Ya. Sebelum kita mulai, kita siapkan hati kita dulu. Ya, benar. Kita berdoa buat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami mengucap syukur Engkau masih memberikan umur yang panjang, kesehatan, kekuatan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mulai ibadah ini Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari semua bertepuk tangan yuk. Ya. Harus semangat ya adik ya. Ya. Ikutin gerakan kita Tuhan ya. Kita mulai ya. Coba dan lihatlah kebaikan Tuhan. Kejamlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejamlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Lambaikan tangan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku sekali, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Nah, adik-adik, Ya. masih bersemangat nggak? Oh, semangat. Harus semangat dong ya. Terima kasih ya. Ya, semangat. Nah, jangan duduk adik-adik. Tetap berdiri. 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 Oke, kita naikkan satu pujian lagi. Hompila hompimpa. Ikutin ya masih kakaknya ya. Ya. Hompila hompimpa, Yesus jagoan. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah. Dialah Tuhan.
Shalom adik-adik, apa kabarnya? Yuk sebelum kita mau dengar cerita Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Semuanya tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Ikutin Cece berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh memuji, menyembah nama-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami ingin mendengar sebagian cerita-Mu, sebagian dari firman-Mu. Berkati kami Tuhan, beri kami hati sebagai hamba, dan beri kami telinga sebagai hamba, supaya kami mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, amin. Halo, apa kabarnya semua? Dahsyat, luar biasa, yes. Cece percaya dimanapun kita berada, kita pasti dilindungin sama Tuhan. Oh ya, sebelum Cece mau cerita tentang firman Tuhan, Cece mau nanya nih sama kalian, siapa di sini yang senang punya banyak teman? Siapa? Cece juga senang banget punya banyak teman. Kenapa? Karena kalau kita punya banyak teman, kita selalu bisa ditolongin dia. Kayak kalau kita lagi sekolah nih ya, kita nggak bisa ngerjain soal, pasti teman kita nolongin kita, bener nggak? Bener ya? Sama dong. Cece juga dulu waktu sekolah, Cece punya teman Cece suka nolongin Cece. Terus enak ya kalau kita dilindungin, kayak kita didekatin sama orang-orang yang baik, yang suka nolong kita, kayak mama papa suka nolong kita kan, dari kecil dia nolongin kita. Kita jatuh dari sepeda, ditolongin papa. Kita dimarahin guru, gak ngerjain PR, nanti dibantuin mama buat ngerjain PR. Pasti diajarin buat ngerjain PR, bener gak? Nah, kita seneng lah ya kalau misalnya punya banyak orang-orang yang suka nolong kita, suka bantu kita. Nah, Cece mau kasih tahu nih, ada kabar baik banget. Tahu nggak? Kalau kita punya satu sahabat yang selalu setia sama kita, dari kita kecil sampai kita dewasa, gede, sahabat itu selalu nolong kita. Tahu siapa? Ayo siapa? Iya bener, Yesus. Yesus itu sahabat kita, sahabat yang selalu nolong kita. Nah, Cece mau cerita tentang Tuhan Yesus yang selalu nolong kita. Kenapa sih Tuhan Yesus nolong kita? Emang Tuhan Yesus nolong apa? Cece ceritain ya. Firman Tuhan bilang kalau Tuhan Yesus itu penolong kita. Nah, di sini siapa yang ingat kisah Tuhan yang mati di kayu salib di bukit Golgota? Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk nebus dosa manusia. Manusia ini berdosa. Hukum dosa ialah maut. Nah, kalau zaman dulu, kalau misalnya nih, zaman dulu waktu kita buat kesalahan nih ya, kita buat dosa. Kalau misalnya kita mau diampunin Tuhan, kita harus persembahin korban bakaran, kayak korban domba, korban darah. Nah, waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, jadi anak manusia, dia ngajar kita, dia mati di kayu salib, itu untuk dosa kita, untuk menebus dosa kita. Jadi kalau zaman dulu sebelum Tuhan Yesus turun ke dunia ngapusin dosa kita, kita harus ngapusin dosanya dengan korban bakaran atau korban darah yang kita sembeli darahnya. Korban domba lah ya kita sebut. Nah, Tuhan Yesus mati di kayu salib, tapi dia nggak mati selamanya, benar? Pada hari ketiga setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus tuh bangkit, dan waktu Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus tuh menemui 11 murid Tuhan Yesus. Dia pergi menemui ke 11-nya.
ke-11 murid-muridnya. Nah, di sini mereka semua tuh bahagia, senang karena Tuhan Yesus tuh bangkit. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan sebelumnya itu digenapin oleh Tuhan Yesus. Nah, di sini Tuhan tuh bicara kembali kepada mereka. Pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku. Nah, Tuhan Yesus tuh juga berkata bahwa kepada mereka, salam damai sejahtera bagi kita semua. Dan waktu itu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus tuh mengajak semua muridnya itu naik ke bukit Galilea. Mereka pergi ke bukit Galilea, di mana bukit ini Tuhan juga menyampaikan, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus juga menyampaikan kepada mereka dan memerintahkan kepada mereka bahwa pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah semua Injil mengenai Tuhan Yesus, betapa Tuhan Yesus itu baik, betapa Tuhan Yesus itu penolong kita, bahwa Tuhan Yesus itu udah mati di kayu salib, udah membayar lunas dosa-dosa setiap manusia, dan dia sekarang hidup lagi, bangkit lagi, dan bakal naik ke surga. Nah, semua muridnya mendengarkan dengan bahagia dan taat dengan perintah yang Tuhan berikan kepada mereka untuk pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, untuk menyampaikan semua Injil-Injil Tuhan. Nah, sebelum Tuhan naik, Tuhan Yesus juga mengangkat kedua tangannya dan memberkati mereka. Di sini Tuhan mengangkat kedua tangan Tuhan Yesus mengarahkan kepada murid-muridnya dan memberkati mereka. Setelah Tuhan Yesus memberkati mereka, dengan perlahan-lahan Tuhan Yesus juga naik ke surga dan ditutupin awan-awan. Semua murid Tuhan Yesus itu memandang ke langit waktu Tuhan Yesus itu naik ke surga. Tiba-tiba waktu mereka semua memandang ke langit, tiba-tiba ada dua malaikat. Ding ding, dua malaikat. Dua malaikat ini datang dan semua murid-muridnya tuh terkejut melihat dua malaikat ini. Dua malaikat ini berkata, "Kenapa kalian berdiri memandang langit? Yesus yang kau lihat naik ke surga akan datang lagi dengan cara yang sama." Dengan cara yang sama. Apa itu cara yang sama? Waktu murid-muridnya memandang ke langit, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus naik ke surga dan dipandang oleh semua murid-muridnya. Suatu saat nanti Tuhan Yesus akan datang lagi ke bumi untuk menjemput kita semua dengan cara yang sama, dengan cara Ia turun dari langit dan menjemput kita semua. Nah, adik-adik, kisah ini menceritakan bahwa Tuhan itu baik. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan itu penolong kita. Kenapa penolong kita? Karena Tuhan itu setia sama kita. Tuhan rela datang dari surga, datang jadi anak manusia, dibesarkan dari manusia. Tapi saat dia dewasa, dia memikul tuh menanggung dosa-dosa kita. Dia rela mati di kayu salib untuk tebus dosa kita. Dia rela mati di kayu salib untuk membayar lunas semua dosa-dosa kita. Di sini Cici mau ngajak kita semua, ayo kita jadi anak-anak Tuhan yang benar-benar setia. Kenapa kita harus setia? Karena Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus itu setia. Saat kita sedih, saat kita senang, saat kita susah, Tuhan tuh selalu ada. Terkadang kalau kita nih lagi sedih, kayak Cece lagi sedih, Cici pasti nyari Tuhan. Tuhan tolong aku. Dan Tuhan pasti nolong kita. Dan saat kita senang, terkadang kita juga kadang lupa sih sama Tuhan. Bener gak? Kalau Cece secara pribadi, Cece pernah ngalamin itu. Saat Cece senang, Cece lupa sama Tuhan. Tapi saat Cece sedih, Cece selalu ingat sama Tuhan. Itu gak boleh ya adik-adik. Saat apapun momen kita, kayak kita lagi sedih,
kayak kita lagi senang, kita harus ingat Tuhan. Kenapa? Karena dia sahabat yang paling setia. Sahabat yang paling setia buat kita. Nah, dia tuh penolong kita. Gimana sih kita tahu Tuhan tuh nolong kita? Kayak sekarang nih, kita nafas pun itu sebuah anugerah. Bener nggak? Di rumah sakit, orang-orang yang sakit, yang harus menggunakan oksigen, itu harus bayar adik-adik. Tapi sekarang kita dikasih nafas itu dengan secara free. Itu berkat apa? Itu berkat karena Tuhan mengasihi kita. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tuh udah nolong kita loh. Tuhan Yesus itu tanpa kita sadari, dia selalu ada untuk kita. Bagian kita cuma untuk setia sama Tuhan. Dan bagian kita, ayo kita semua, Cece juga belajar untuk kasih tahu sama teman-teman kita bahwa kita punya sahabat yang paling setia. Manusia, teman sesama manusia tuh baik, tapi ada yang lebih baik lagi, yaitu sahabat sejati kita, yaitu Tuhan Yesus. Ayo kita semua dari sekarang belajar untuk selalu mengucap syukur sama Tuhan, untuk selalu mengandalkan Tuhan, untuk selalu cerita. Tanpa kita cerita pun Tuhan tahu sih apa yang kita alamin, tapi Tuhan tuh lebih seneng kalau kita cerita sama Tuhan. Nah, ayo kita mulai sekarang, apapun yang kita alamin, apapun yang kita hadapin, kita cerita sama Tuhan. Ceritanya melalui apa? Melalui doa, dan kita baca Alkitab. Alkitab itu surat cintanya Tuhan loh. Nah, adik-adik, kita harus rajin-rajin baca Alkitab ya. Kenapa baca Alkitab? Karena itu surat cintanya Tuhan sama kita. Karena Tuhan sayang sama kita, jadinya Tuhan selalu mengirimkan surat-surat cinta sama kita. Di saat apapun kondisi kita, di saat apapun hal-hal yang kita alamin, jangan lupa kalau Tuhan tuh selalu ada untuk kita semua. Tuhan mau kita selalu cerita sama Tuhan. Ceritanya melalui apa nih? Dari doa dan baca firman. Di situ kita bakal tahu nih betapa besarnya Tuhan mengasihi kita. Dan adik-adik, kesimpulan dari cerita yang Cece mau sampaikan adalah karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, begitu besarnya cinta Tuhan sama kita, dia selalu nolong kita, dia selalu lindungin kita. Ini saatnya kita juga sebagai anak-anaknya Tuhan menjadi saatnya kita bersyukur sama Tuhan. Selalu deh bersyukur sama Tuhan, selalu berterima kasih sama Tuhan. Dan jangan lupa, karena Tuhan udah nolong kita, kita juga wajib loh nolong semua orang yang dekat kita. Kayak nolong teman kita, nolong keluarga kita, nolong mama papa, nolong orang-orang yang terdekat kita. Jadi adik-adik, kalau misalnya ada teman atau siapapun yang terdekat kita butuh bantuan, kita harus tolong. Sama seperti Tuhan selalu nolong kita, kita juga harus nolong teman-teman kita. Oke adik-adik, semoga firman cerita yang Cece sampaikan ini menjadi berkat buat kita semua, menjadi berkat buat Cece, dan menjadi berkat buat adik-adik semua. Dan satu hal, Cece mau satu ayat yang Cece mau kasih sama kita semua, yaitu di Matius 28 ayat 20b. Matius 28 ayat 20b berbicara, ketahuilah, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Sekali lagi, Matius 28 ayat 20b, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bahwa di sini Tuhan bilang, saat Tuhan naik ke surga, Tuhan akan menyertai kita senantiasa sampai kapanpun, sampai akhir zaman datang. Maka dari itu, kita jangan khawatir, jangan takut, karena Tuhan selalu ada untuk Cece, dan untuk kamu, dan untuk kita semua. Oke, ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih
untuk setiap berkat yang Tuhan beri. Terima kasih untuk setiap pertolongan yang Tuhan beri kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan, biarlah Tuhan firman ini menjadi rema di hati kami, menjadi berkat di hidup kami. Dan biarlah Tuhan ajar kami terus setiap hari mau cari tahu Tuhan, ajari kami untuk selalu setia kepada Engkau, selalu setia untuk mendengar surat-surat cintanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. One, two, three. Jesus is alive.